Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Syafatul Sakinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang capital structure atau struktur modal. Yang pertama saya akan membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama ada struktur aktiva, yakni perbandingan aktiva tetap dan total aktiva perusahaan yang menggambarkan besarnya aktiva yang dapat dijaminkan perusahaan ketika melakukan pinjaman kepada pihak kreditur. Yang kedua ada growth opportunity atau kesempatan tumbuh adalah kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk dapat berkembang dan mencakup kesempatan untuk melakukan investasi di masa mendatang. Sedangkan semakin tinggi kesempatan tumbuh perusahaan, cenderung menggunakan tingkat utang yang besar dalam struktur modal. Selanjutnya yang ketiga ada firm size atau perusahaan yang besar cenderung melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Selanjutnya ada profitabilitas. Pecking order teori mengatakan bahwa perusahaan lebih menyukai internal funding. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak daripada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Karena itu, profitabilitas akan berhubungan negatif dengan leverage perusahaan. Yang terakhir ada risiko bisnis. Risiko bisnis merupakan ketidakpastian mengenai proyeksi pengembalian atas aktiva di masa mendatang. Nilai perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang tinggi karena keputusan pendanaan yang dipilihnya akan turun di mata investor ketika terjadi risiko kebangkrutan. Selanjutnya ada struktur modal dan sumber dana perusahaan. Di sini dibagi menjadi 2. Ada sumber dana untuk pengeluaran jangka pendek, yaitu termasuk hutang dagang, pinjaman perbankan, factoring, dan letter of credit. Yang kedua ada sumber dana untuk pengeluaran jangka panjang. Yang pertama ada penjualan obligasi dan hutang perbankan. Selanjutnya ada rasio keuangan tentang modal. Yang pertama ada current ratio atau rasio likuiditas. Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang rendah menunjukkan kurangnya modal untuk membayar hutang dan meraih keuntungan. Rumus dari current ratio sendiri yakni aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua ada return on assets atau ROA. Laba atas aset mengukur besarnya perputaran investasi. Semakin tinggi rasio, semakin baik. Rasio yang menunjukkan terlalu banyak aktiva atau terlalu sedikit penjualan. Rumus dari ROA sendiri adalah laba bersih dibagi dengan aset total. Yang terakhir ada return of equity atau ROE. Laba atas ekuitas mengukur besarnya tingkat pengembalian modal atau investasi para pemegang saham. Semakin tinggi rasio maka akan semakin baik. Rumus dari ROE sendiri yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, kita disuruh menghitung ROA jika rate of return on current asset adalah 10% dan rate of return on fixed assetnya 25%. Yang kedua, financing cost jika cost of current liabilities adalah 14% dan cost of long term debt adalah 18%. Dan yang terakhir yang ditanyakan adalah current ratio. Jawaban dari pertanyaan yang pertama tinggal dimasukkan saja ROA-nya 10% dikali dengan 600 juta dan didapat nilai 60 juta. Yang selanjutnya rate of return on fixed asset 25% dikali dengan 1,800 juta didapat angka 450 juta. Lalu ditambahkan 450 juta ditambah dengan 60 juta. Jadi total profitnya 510 juta. Dan ROA-nya adalah 21,25%. Pertanyaan kedua, financing cost. Dimasukkan juga 14% dikali dengan 300 juta didapat hasil 42 juta. Selanjutnya
18% dikali dengan 2,100 juta, didapat angka 378 juta. Total dari financing cost sendiri 420 juta. Yang terakhir kita menghitung current rasionya. Menurunkan current asset. Tinggal dikali saja 8% dikali 500.000 dan 20% dikali dengan 1,8. Nah, selain itu kita juga menambah current liabilities-nya. 14% dikali dengan 400 juta dan 18% dikali dengan 2,100 juta. Setelah didapat hasil tersebut, maka berdasarkan tes di atas, dengan diturunkannya CA atau current asset, masih lebih menguntungkan daripada penambahan CL atau current liabilities, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber dana lebih layak apabila diambil dari current asset. Selanjutnya soal nomor 2. Kita diminta untuk menganalisis 3 kondisi situasi ekonomi. Yang pertama, kondisi ekonomi menurun dengan estimasi current asset 50% dari penjualan. Yang kedua, kondisi ekonomi stabil dengan estimasi current asset 45% dari penjualan. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi berkembang dengan estimasi current asset 30% dari penjualan. Nah, ini jawaban yang sudah ditemukan. Kita tinggal memasukkan saja fixed assetnya 5 miliar. Terus current assetnya 5 miliar juga, total aset 10 miliar, utang 45% yakni 4,5 miliar, ekuitasnya 5,5 miliar, EBIT 8,5%, 850 juta, interest cost 9% yakni 405 juta, EBT 445 juta, tax atau pajaknya 22% yakni 97,900 juta, EBIT-nya 347.100.000. Didapatkan ROE-nya 0,06310991. Sedangkan untuk kondisi ekonomi stabil atau 45%, dapat dimasukkan angka fixed asset 5 miliar, current asset 4,5 miliar, total asetnya 9,5, utang 45% yakni 4,275 juta, ekuitas 5,225 juta, EBIT 8,5% 850 juta, interest cost 9% 384.750.000, EBT 465.250.000, pajak 22% 102.355.000, EBIT-nya 362.895.000. Didapat ROE 0,06945359. Selanjutnya untuk kondisi ekonomi berkembang 30%. Current aset 3 miliar, total aset 8 miliar, utang 45% 3,6 miliar, ekuitas 4,4 miliar, EBIT 8,5% 850 juta, interest cost 9% 324 juta, EBT 526 juta, tax-nya 22% 115.720.000, EBIT-nya 410.280.000. Didapat ROE 0,09324545. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.